Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Malam ini adalah malam 1 Muharram atau malam 1 Suro. Dan video ini gue ambil sekitar pukul 11 malam. Seperti biasa di belakang rumah. Dan kali ini ada satu cerita pengalaman. Itu pengalaman gue sendiri dengan salah satu sahabat gue. Itu gue biasa panggil dia itu Habib ya. Karena memang dia itu adalah seorang Habib. Dan kita itu seumuran gitu. Gue kenal sama dia itu sebenarnya boleh dibilang gak sengaja ya. Jadi pada suatu malam gitu, gue lagi jalan gitu kan. Waktu itu gue naik Honda Supra gitu ya. Dan gue di jalan itu melihat ada orang itu lagi ngedorong Vespa gitu ya. Motornya itu macet gitu. Ya udah, ini kan gue samperin gitu ya. Mas, kenapa mas gitu kan, gue tanya gitu. Wah, terus ya dia bilang gitu kan, mogok kayaknya businya nih gitu. Ya udah sini mas, coba dicek aja. Nah, motor dulu itu kan suka ada ini ya, lengkap dengan dikasih. Jadi dari sananya tuh dikasih kayak obeng, kunci busi segala macam gitu. Kalau motor sekarang sih gue nggak tahu ya, mungkin kayaknya sih nggak dikasih itu ya. Nah, pas malam itu, pas kebetulan gue itu, gue bawa peralatan itu di depan di motor. Pas banget. Ternyata si orang itu tadi yang ngedorong motor, yang ngedorong Vespa itu, dia itu nggak bawa gitu kunci-kunci kayak gitu, dia itu lupa. Dan motornya mogok, akhirnya diceklah businya gitu. Biasanya Vespa kan masalahnya cuma di gusi gitu kan. Udah dicek, di starter, akhirnya jalan lagi gitu. Nah disitulah gue kenal sama dia, namanya Habib gitu ya. Namanya sih bukan Habib, dia namanya tuh Ahmad. Cuman karena pas kenalan malam itu namanya Ahmad gitu ya. Tapi karena setelah ya gue kenal sama dia, kenal orang-orang sekitar dia juga, ternyata pada manggilnya Habib tuh. Jadi ya gue ikut-ikutan manggilnya itu Habib. Nah, ada satu pengalaman menarik ya dengan dia. Jadi waktu itu kayak boleh dibilang dia jadi sering main ke rumah gue juga gantian sering main ke tempat dia. Intinya kita akrab lah sama teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ada kebiasaan buruk ya. Kebiasaan gue yang cukup buruk gitu di mata dia gitu. Jadi gue kalau misal mau ngapa-ngapain tuh jarang berdoa dulu gitu. Misal kayak mau makan, ya udah makan aja habok gitu kan. Mau tidur ya tinggal tidur aja pokoknya. Intinya kayak gitulah. Dan dia tuh sempat yentil gitu ya, bilang gitu, lu kalau mau ngapa-ngapain doa dulu kayak gitu kan. Ya gue ngeles dong, gue udah doa dalam hati gitu kan. Agak percaya kata dia itu. Ya terus sudah akhirnya gue bilang ngapain doa-doaan, intinya gue kayak gitulah. Tapi dia dengan sabar gitu ya, sebaiknya berdoa lah. Agama budaya gitu kan, itu nyaranin kita, nyuruh kita itu untuk berdoa dulu kayak itulah, sebagai wujud dari itulah permintaan perlindungan sama wujud terima kasih gitu kan atas semua nikmat yang diberi gitu. Itu udah dakwah lah dia waktu itu. Ya gue jiwa muda gitu kan, ya udah ngedenger kayak gitu gue iyain doang gitu, tapi nggak gue lakuin. Sampai akhirnya suatu hari gitu ya, dan boleh dibilang gue nggak bisa lupa dengan momen ini, dengan kejadian ini, dengan ya pengalaman gue sama Habib itu ya. Itu suatu hari gitu, tiba-tiba dia tuh ngajakin, bro kita main ke itu yuk, ke Undar gitu. Nah Undar gitu tuh kayak apa ya, itu tuh kayak pasar malam gitu ya, yang ada komedi putarannya gitu, yang banyak hiburan di sana lah. Kawan-kawan pasti tahu lah. Biasanya kan itu digelarnya di sebuah lapangan yang luas gitu kan. Dan biasanya itu juga lumayan rutin ya.
berapa bulan sekali gitu kan. Nah di situ di daerah gue itu ada beberapa tempat yang memang sering dipakai untuk itu tadi acara pasar malam atau acara undar itulah. Nah itu ada satu lapangan gitu ya, yang malam gitu dia tuh ngajakin gitu ya, bro main ke undaran gitu ya. Nah gue dalam hati gitu kan, tumben banget gitu kan. Gue merasa sih ngapain ke undaran gitu. Gue merasa nggak level lah gitu, masa sih mainnya di situan gitu kan. Tapi ya dia bilang, udah nggak apa-apa gitu, kita jalan-jalan aja, kita lihat-lihat aja gitu. Nah, gue pengen ngasih lu sesuatu gitu ya, gue pengen ngasih lihat lu gitu, cewek katanya. Wah, gue langsung tertarik gitu kan. Gue, siapa nih gitu kan. Ayo, gue berangkat lah malam itu. Waktu itu enggak, kita nggak cuma berdua, kita tuh bertiga, sama ada satu temen gue lagi. Tapi gue nggak perlu sebutin namanya siapa karena dalam cerita ini dia itu nggak terlalu dominan ya. Nah, dan akhirnya kita berangkat ke sana ke pasar malam itu. Kita nyampe sana tuh sekitar hampir jam 9-an kayaknya deh. Udah cukup malam gitu kan. Nah, biasanya pasar malam tuh tutup sampai jam 12 malam. Nah itu kita jam 9 kita sampai di sana. Jadi itu letaknya itu spotnya tuh di sebuah lapangan ya yang kesehariannya tuh biasanya dipakai sama warga sekitar itu untuk main bola. Dan di samping lapangan itu ada sungai kecil gitu ya. Terus ada jembatan gitulah. Nah, kita dari sana ya, kita lewatin jembatan, terus sampailah kita di lapangan itu gitu. Udah malam itu kita sampai di situ kan di lokasi. Ya, gue agak gimana juga ya, maksudnya nggak terlalu menikmati gitu ya. Gue lebih penasaran gitu, mana ceweknya gitu. Si Habib nggak nunjukin, dia malah muter-muter doang gitu. Dia kesana kemari gitu kan. Nah, akhirnya dia tuh narik gue gitu kan. Bro, mau ngelihat sesuatu nggak yang mana ceweknya? Gue langsung nyamber gitu kan. Nggak, bukan cewek gitu. Tadi gue bercanda doang gitu. Tapi ada sesuatu yang pengen gue kasih lihat ke lu ya. Itu sesuatu yang mungkin lu pernah lihat, tapi lu nggak nyadar gitu. Nah, sebenarnya kejadian ini tuh banyak banget, cuman banyak orang itu nggak nyadar. Bentar bro, gue udah mulai agak serang, ngopi dulu. Ya jadi kejadian ini tuh sebenarnya banyak, cuman orang tuh nggak tahu gitu. Orang tuh nggak nyadar gitu kan. Gue makin penasaran gitu deh ceritanya gitu. Ini apaan nih? Gue langsung nyambung gitu kan. Wah pasti nih guide nih, ini klinik nih, gue bilang kayak gitu. Soalnya yang gue tahu, si Habib itu emang dia itu tahu ya. Dia itu bisa dengan itu tadi hal-hal yang berbau klinik kayak gitulah. Dia itu tahu gitu ya. Nah, wah gue udah curiga gitu kan, ini pasti klinik nih gitu kan. Ya dia jawab, ya bener banget gitu. Emang guide nih, dia bilang kayak gitu. Wah gue makin penasaran nih. Wah menarik gue kalau horor-horor kayak gini gue suka gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Udah dari tadinya gue bete gitu ya, gue nggak enjoy. Setelah dia bilang kayak gitu, gue udah mulai bisa menikmati nih. Gue udah mulai bisa menerima gitu ya. Dan penasaran gue tuh makin tinggi gitu ya. Apa sih yang mau dia kasih lihat gitu kan. Nah, kata dia tuh sempat diem sejenak gitu ya. Dia nggak ngapa-ngapain. Jadi waktu itu lokasi kita tuh masih ada di pinggiran gitu ya. Di dekat-dekat ini orang-orang pedagang gitu ya. Di situ kan banyak pedagang makanan, pedagang mainan anak. Sampai ini juga ada pedagang pakaian kayak gitu tuh banyak. Jadi benar-benar kayak pasar malam gitu ya, lengkap aneka ragam plus ada hiburannya. Udah kita di pojokan situ di pinggiran ya. Dia tuh kayak diem aja cukup lama gitu, mungkin ada sekitar 5 menit kali. Gue tetap gue ngerokok gitu kan sambil mantau sekitar gitu. Akhirnya dia bilang, bro udah siap nih, coba lu perhatiin gitu ya, kata dia. Ada nggak sih yang menurut lo aneh gitu dari semua orang yang ada di sini gitu? Coba lo perhatiin, ada nggak yang menurut lo aneh gitu?
gue coba ya ngedenger dia ngomong kayak gitu ya, gue nurut aja. Itu gue bener-bener perhatiin gitu ya, satu-satu gitu kan orang-orang ini. Ada kali 10 menit gue nyariin itu gitu, ada yang aneh enggak gitu. Ya jujur aja gue bilang nggak ada, gue gak nemuin gitu. Semuanya biasa aja gitu, orang normal, orang kampung sini. Ya normalnya orang kampung lagi main ke ke pasar malam gitu kan. Ya semuanya normal gitu di mata gue tuh, semuanya normal gitu. Terus dia bilang ya bentar bro nih, gue kasih tahu nih. Nah setelah itu dia tuh narik gue ngedeket gitu kan. Terus nih lo perhatiin, gue gak akan nunjuk ya, tapi lo perhatiin itu ada ibu-ibu, dia yang pakai kerudung, pakai sweater warna marun atau merah hati ya, sama pakai celana hitam. Coba lo perhatiin dia gitu. Nah, yang mana pertama gue nyariin gitu kan, yang mana, oh iya akhirnya gue pun ketemu gitu. Dia tuh ya, jadi gue ngeliat sosok ibu-ibu, dia tuh lagi membeli sesuatu gitu. Nah waktu itu membeli makanan ya, cuman gue lupa itu beli makanan apa gitu ya. Gue gak merhatiin, bukan lupa ya, tapi gue gak merhatiin itu dia beli apaan. Tapi seingat gue itu adalah makanan gitu. Nah gue perhatiin gitu kan, ada yang aneh apanya gitu kan. Emang aneh apanya Bib gitu kan. Ya dia bilang, ya lu perhatiin dulu gitu kan, ada yang aneh enggak katanya. Nggak ada, gue nggak ngeliat ada yang aneh, itu cuma ibu-ibu lagi beli makanan. Gue bilang kayak gitu. Bentar kata dia, nih kita tunggu tunggu dia selesai, terus nanti kita ikutin katanya kayak gitu. Wah, ngikutin kayak gitu nih beneran gak? Ntar dikirainnya gimana gitu kan. Gue juga ya takut juga ntar ngikutin ibu-ibu dikiranya kita mau yang berbuat yang negatif kayak gitu kan. Tapi udah akhirnya gue nurut, ya udah kita ikutin gitu kan. Setelah sekian waktu gitu, berapa menit kemudian ibu-ibu itu pun akhirnya pulang. Maksudnya keluar ya, selesai gitu transaksinya, dia balik. Dia tuh jalan gitu ya, jalan normal kayak orang biasa kayak gitu. Dia bawa jinjingannya gitu ya, bawa belanjaannya itu dibawa gitu kan. Kita ngikutin tapi dengan jarak yang agak jauh, karena habis pesen kita tuh kayak ngikutin orang normal aja gitu ya. Kita jangan mencolok. Ya diusahakan yang kita ikuti itu nggak tahu gitu. Dia bilang oke, gue nurut aja gitu kan. Lo yang ngajakin gitu. Jadi gue nurut aja. Udah gue jalan di belakang Habib nih waktu itu. Gue jalan ngikutin dengan jarak yang lumayan jauh ya. Mungkin sekitar 15-20 meter, agak jauh gitu. Sesekali kita juga sempat, gue sempat kehilangan, wah mana si ibu, tapi si Habib tuh terus ngikutin terus, dia tahu gitu. Sampai akhirnya keluar dari lokasi pasar malam itu. Sampai di jalan, ibu itu belok kanan, dia menuju ke arah yang ada jembatan itu ya. Dia menuju ke sana. Nah, di jembatan itu ada jembatan kecil gitu ya. Teman-teman juga pasti pernah ngelihat ya, sering ngelihat gitu, jembatan kecil yang di sampingnya tuh ada temboknya gitu ya, kurang lebih setinggi 1 meter. Pembatas jembatan itu dari tembok kayak gitu, dan di situ tuh biasanya suka buat duduk-duduk gitu kan. Dan malam itu di sana ada beberapa anak muda lagi duduk-duduk di situ di jembatan itu ya. Tapi di sisi di sisi paling sini kiri itu tuh kosong gitu. Ada jarak sekitar 1 meter itu kosong. Nah yang sisi sebelah sananya itu ada beberapa 3 atau 4 orang gitu duduk di sana. Nah ibu-ibu itu ke situ, dia lewat ke situ, terus tiba-tiba ibu-ibu itu berhenti di pojokan tembok itu. Dan anehnya si ibu-ibu itu berhenti di situ tuh lumayan lama gitu ya. Tapi orang-orang yang duduk di situ itu kayak nggak gitu kalau ada seseorang yang lagi berdiri di situ berdiri cuman diem doang gitu ya. Itu mereka kayaknya nggak nyadar gitu, mereka tetap asik ngobrol kayak gitu, nggak nengok, nggak apa kayak gitu. Makanya gue bilang, wah ini nih di sini nih gue baru ini ada aneh nih, gue bilang gitu kan. Itu kayak orang-orang tuh nggak nyadar kehadiran si ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu pakai kerudung ya. Dia diam di situ doang. Terus dia kan pertama datang di posisinya. Terus dia tuh putar balik.
begini, menghadap ke arah kita ya. Tadinya kan membelakangi, ini jadi ngadep ke arah kita. Terus tiba-tiba dia tuh lompat, tung gitu, dan duduk di atas jembatan itu gitu. Duduknya tuh kayak bukan orang normal ya. Kalau orang normal kan ya lompatnya gimana gitu kan, gini gitu kan. Dan ini tuh enggak, dari posisi berdiri, dia berdiri tiba-tiba kayak melompat setengah terbang gitu, dan langsung duduk di atas itu gitu. Wah, gue bilang ini keanehan kedua gitu kan. Gue udah di situ mulai, ini yang lu maksud gitu kan. Iya, kata si Habib gitu. Dia itu, kata si Habib, dia itu tuh bukan manusia katanya. Jadi apa yang lu lihat di pasar malam itu, dengan sekian banyak orang di sana, itu tuh nggak semuanya itu manusia. Bukan semuanya manusia, tapi ada sesuatu yang boleh dibilang itu tuh adalah dari kaum jin katanya ya. Mereka itu ikut datang ke situ membaur gitu ya, tapi kebanyakan orang tuh nggak nyadar gitu tentang keberadaan si jin-jin itu gitu. Mereka ikut membeli, mereka ikut bertransaksi katanya, dan mereka tuh pakai uangnya pun uang yang dipakai sama manusia kayak gitu. Gue nggak ngerti lah secara logika itu, gue nggak ngerti ya penjelasan Habib kayak gitu. Agak susah gue terima ya, tapi gue nggak banyak membantah waktu itu. Ya udah gue iyain aja, soalnya itu tadi gue udah ngelihat satu fenomena yang menurut gue cukup aneh gitu ya. Itu tadi tentang ibu tadi yang tiba-tiba duduk di atas jembatan. Nah, dari situ gue sama Habib, sama temen gue, maksudnya bertiga ya, sama temen gue satunya itu tetap mantau. Kita cuma ngeliatin ibu-ibu itu, dia tuh dimakan gitu ya. Belanjaan dia tadi, belanja makanan, tapi gue nggak tahu makanan apa. Nah, makanan itu tuh dimakan sama dia sambil duduk di atas jembatan gitu ya. Orang-orang di sebelahnya tuh sama masih nggak ngeh gitu ya. Harusnya kan mereka malam-malam agak gelap di jembatan kayak gitu, ibu-ibu ikut duduk di situ kan agak sedikit aneh gitu kan. Mereka tuh enggak, mereka tuh cuek banget gitu. Dia makan di atas itu, di atas jembatan, akhirnya habis gitu ya. Bukan habis sih, yang gue inget sih di dalam kreseknya itu tuh masih ada gitu ya. Tapi gue nggak tahu itu sampah atau apa, gue nggak tahu. Itu terus dia turun gitu ya, masih bawa kreseknya. Dia itu kemudian ke belakang jembatan, di sisi sungai ya, di belakang jembatan itu tuh ada tempat biasa orang kampung sekitar tuh buang sampah. Ya, itu sebenarnya bukan tempat sampah, tapi itulah, ini aja sih orang-orang iseng gitu ya. Dia itu buang sampah di situ, akhirnya sampahnya tuh numpuk gitu. Nah, si ibu-ibu itu tiba-tiba itu tuh buang air di situ ya. Buang airnya tuh sambil berdiri, setengah merunduk kayak gitu. Dia tuh buka celana gitu ya, mohon maaf ya. Dia tuh buka celana, dia berdiri setengah merunduk kayak posisi orang lagi ruku kayak gitu, tapi bukan ya. Posisinya agak setengah merunduk kayak gitu, dan dia itu buang air di situ, keluar di situ di tempat sampah itu ya. Nah, setelah itu dia itu balik ke jembatan lagi, cuman diem doang. Nah, habis diem doang dia tuh kayak celingkan gitu, ngeliatin sekitarnya gitu ya. Nah, setelah itu dia itu jalan lagi balik. Ngelewatin jembatan. Dia ngelewatin segerombolan anak muda yang lagi nongkrong di situ. Kita pun ngikutin, gue bertiga, kita masih ngikutin ya. Dia masuk ke sisi lain dari jembatan itu. Tadinya kan di seberang sini, nah ini di satu sisinya, di titik ini gitu, di seberang sungai gitu. Sungai itu nggak terlalu lebar, mungkin sekitar 4 meteran lah, sungai kecil gitu ya. Nah, itu tuh di sebelahnya di situ. Nah, di sana tuh kebun semua gitu kan. Dia tuh ke sana, kita ngikutin gitu terus. Tep, dia masuk ke sana, masuk ke dalam kebun. Dia tuh sendiri masuk ke dalam kebun, tanpa nengok, tanpa apa ya. Dan waktu itu tuh posisi kita itu udah deket sama anak-anak yang lagi nongkrong ya. Sampai akhirnya kita tuh berhenti di satu titik di mana si ibu-ibu tadi itu sempat duduk di tembok jembatan itu gitu.
Kita tuh berhenti di sana, kita sambil memantau gitu. Itu kelihatan dari situ ya. Itu masih kelihatan. Ibu-ibu itu masuk ke dalam kebun, hilang. Hilang karena gelap, hilang atau apa gitu ya. Yang jelas gue udah nggak bisa ngeliat lagi. Ibu-ibu itu hilang. Setelah itu ada 2-3 orang lagi itu yang ngikutin gitu. Ada masuk ke situ, hilang lagi. Masuk ke situ, hilang lagi. Masuk ke situ, hilang lagi. Nah, dari situ gue berpikir, memang benar gitu ya, apa yang Habib bilang gitu. Ternyata ibu-ibu itu nggak sendiri gitu. Jadi yang gue lihat sih ada 5 atau 6 orang gitu ya. Ada 5 atau 6 sosok gitu ya. Itu yang masuk ke dalam kebun itu dan hilang gitu. Gue mikirnya wah, ini baru segitu ya. Mungkin di sana di pasar itu masih banyak. Mungkin bisa puluhan, ratusan, atau mungkin bisa ribuan juga gue nggak tahu ya. Yang jelas gue mikirnya, jangan-jangan itu di sana tuh masih banyak itu. Jadi gue boleh dibilang di situ tuh gue udah mulai percaya gitu dengan apa yang Habib bilang. Itu kalau di pasar malam itu tuh kita nggak sendiri gitu, tapi ada makhluk-makhluk yang nggak bisa kebanyakan orang lihat gitu ya, dan mereka ikut berinteraksi di sana juga gitu. Selainnya berbelanja gitu ya, mereka juga katanya beli tiket misal gitu ya di tempat hiburan gitu ya, tapi ya mereka nggak naik gitu. Biasanya mereka cuma kayak beli tiket doang kayak gitu, terus udah pulang lagi kayak gitu. Nah, pas itu tadi ya, ibu-ibu itu hilang disusul dengan sosok-sosok yang lain. Si Habib pun bilang gitu, bro, gimana lu percaya nggak gitu kan? Ya, gue di situ langsung bilang, iya gue percaya gitu. Gue melihat dengan mata kepala gue sendiri, makhluk sosok gitu ya, sosok yang aneh gitu ya. Malam itu gue lihat dan ya gue penasaran gitu. Gue pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Gue minta dijelasin sama si Habib itu tuh sebenarnya apa. Gue pengen penjelasan yang lebih detail lagi ya, karena ini baru banget buat gue ya. Kayak gitu, wah ini gue dikasih lihat gitu ya. Diajak sama seseorang itu buat melihat sesuatu. Selama ini gitu ya, pengalaman maksudnya gue pernah melihat sesuatu kayak gitu tuh biasanya nggak sengaja gitu kan, tiba-tiba jeng gitu, pokoknya ini nggak sengaja lah. Nah ini tuh gue diajak gitu ya, jadi ini agak sedikit beda gitu. Udah akhirnya si Habib bilang gitu ya, ini udah terlalu malam gitu dan gue nggak ada persiapan gitu. Gue sih pengen, ini udah nanggung gitu kan, lu juga udah lihat. Kalau lu penasaran, lu pengen tahu, besok kita kesini lagi. Tapi nanti gue coba bawa temen lagi. Itu dia katanya mau bawa beberapa anak buahnya gitu ya. Ya gue okein aja deh gitu. Oke siap, besok insya Allah gue kesini lagi. Karena gue penasaran gitu kan. Nah, keesokan harinya, gue yang nyamper Habib nih. Abis maghrib gue udah standby di rumah dia. Beb, jadi nggak malam ini katanya? Ya, jadi insya Allah jadi katanya. Nanti habis isya kita jalan gitu ya, jam 8-an gitu ya. Oke, akhirnya pas itu gue balik dulu ya, balik ke rumah karena masih lumayan lama juga. Dan jam 8 gue balik lagi ke rumahnya si Habib. Dan akhirnya kita pun berangkat. Nah pas itu kita berangkatnya tuh agak ramean. Temen gue yang satunya lagi yang kemarin ikut, dia juga ikut lagi malam itu karena penasaran sama penasarannya kayak gue gitu. Nah, plus ada 2 orang lagi, itu udah boleh dibilang usianya tuh lebih tua dari kita ya. Boleh dibilang apa ya, bapak-bapak kayak gitu lah. Dan ternyata mereka itu muridnya Habib gitu. Wah, gue pikir gitu ya, pas awal dia bilang anak buahnya gitu, gue pikir itu mereka masih muda-muda gitu. Ternyata mereka itu udah dewasa, mereka itu udah bapak-bapak gitu. Akhirnya ya udah malam itu kita berangkat jadi berlima ya, plus tambahan 2 orang itu tadi. Kita berangkat lagi ke arah jembatan yang kemarin si ibu-ibu itu hilang. Di situ kita berdiri udah di kebunnya ya, kita udah langsung masuk ke kebun.
Kita parkir motor, taruh situ doang di tempat parkir gitu kan. Terus udah kita turun, kita langsung jalan kaki menuju kebun yang kemarin itu. Nah kebunnya itu masih, boleh dibilang kebun kotor ya, di tanahnya tuh masih banyak daunnya bambu sama ya semak-semak kayak gitulah. Waktu itu musim kemarau, jadi daunnya tuh warnanya udah kuning-kuning kayak gitu. Dan memang di situ tuh ada pohon bambunya lumayan lebat gitu ya. Nah akhirnya kita pun masuk gitu ya. Gue ngikutin Habib, terus di belakang Habib tuh ada 2 orang itu anak buahnya. Gue di belakangnya lagi ya. Gue ngikut gitu ya, sambil gue dikasih, ya disuruh doa dulu lah, suruh bismillah kayak gitu. Ya udah gue ngikut aja, pokoknya benar-benar gue ngikut karena gue penasaran gitu kan. Tapi sebelumnya gue udah bilang sama Habib, Bib, gue tuh polosan gitu ya. Gue tuh nggak ada ilmu, nggak ada apa gitu. Pengetahuan gue masalah ginian juga gue nggak tahu gitu. Akhirnya ya udah tenang aja gitu ya. Nanti kita yang jagain kata Habib gitu. Kita bantu jagain lah, insya Allah aman katanya. Ya udah, gue akhirnya PB gitu kan, ikut masuk ke sana, ke sebuah kebun yang apa ya, katanya sih itu kebun yang cukup angker gitu ya di situ ya, kata penduduk sekitar. Tapi rasa takut itu tuh nggak terlalu karena kita kesananya tuh ramean. Sorry ya bro. Kita masuk ke sana sampai akhirnya pada satu titik Habib tuh nyuruh kita semua itu buat berhenti. Stop. Semuanya berhenti. Kita berhenti semuanya. Tiba-tiba dia tuh jongkok sambil dia tuh nyari ini dulu ya, nyari ranting potongan bambu yang kecil kayak gitu. Itu dia nyari, akhirnya ketemu, terus dia pun jongkok gitu, setengah jongkok ya. Dia jongkok gitu sambil diem aja, ini dia tuh megangin rantingnya kayak gitu. Dia diem aja, kita cuma berdiri doang yang nungguin gitu apa ya bakalan terjadi gitu. Gue mikirnya wah ini bakal masuk ke ini nih kayaknya. Gue udah mikir kayak gitu. Udah Habib diem aja 2-3 menit lah. Dia diem. Sampai akhirnya dia berdiri lagi, bangun. Terus dia tuh bikin garis seret gitu, garis panjang mungkin 4 meter lah, lumayan panjang. Diseret gitu kan, dari kiri ke kanan itu seingat gua. Itu di garis, dan si Habib itu pesan, nanti siapapun yang pengen ngelihat, pertama enggak, sebelum Habib bilang kayak gitu ke gua sama ke temen gua, dia itu ngomong ke anak buahnya gitu ya, katanya minta backup, intinya kayak gitu. Gue lupa bahasa persisnya seperti apa, tapi intinya itu dia itu minta di backup gitu. Nah setelah itu baru dia ngomong ke kita, ini kalau kalian mau melihat sesuatu, ini batasnya, batas ini, jangan pernah ngelewatin batas ini gitu. Kalau mau melihat, cukup sapu kaki aja ngelangkah di depannya. Tapi kaki yang satunya itu harus di belakang kayak gitu. Kalau dua-duanya lu ngelangkah ke sana, itu lu hilang gitu. Kita bakal susah nyarinya, lu udah masuk ke sana gitu. Itu tadi, makanya setengah aja. Kaki lu masih di sini satu, yang satunya lu masuk ke dalam. Nah, di situ lu akan melihat, ya nanti aja katanya. Selalu lihat, lu ceritain. Gue dikasih tahu kayak gitu, gue jujur aja gak takut ya waktu itu ya. Wah, ini gimana nih ya? Kalau misal sebenarnya apa ya? Ya jujur gue gak ngeri sih, karena itu tadi gue tuh gak punya apa-apa, gak punya pegangan segala macem ya. Polosan bener-bener dikasih tahu kayak gitu, dikasih kesempatan buat ngelihat sesuatu yang jarang orang lihat, yang orang normal itu mungkin nggak bisa lihat gitu ya. Nah, gue tuh ditantang malam itu antara percaya nggak percaya juga sih sebenarnya. Tapi bismillah lah akhirnya. Udah, gue berani. Gue maju pelan-pelan. Temen gue ngikut di belakang gue.
gue duluan nih. Bismillah gitu ya. Kaki gue naik, lewatin garis itu, gue nginjek, gitu. Pas itu enggak, sendalnya disuruh lepas, jadi gue nyakar. Gue nginjek yang depan garis itu, pas gue nginjek itu tiba-tiba semuanya tuh berubah. Pertama, sensasi yang gue rasain itu semuanya gelap dulu, gitu ya. Gue inget banget kayak misal kita buang air gitu ya, kelamaan, kita bangun gelap kayak gitu. Nah pusingnya tuh kayak gitu, kayak darah tuh, apa ya, darah tuh turun semua gitu, gak nyampe otak. Akhirnya itu tadi, semuanya tuh gelap, ada gelap tapi nggak pingsan ya. Jadi gue gelap selama berapa detik. Nah setelah itu terang lagi, jreng. Nah disitulah gue melihat sesuatu yang boleh dibilang nggak pernah gue lihat. Ada di sini sesuatu yang menarik ya. Ada satu perbedaan yang nanti akan gue ceritain. Jadi gini, apa yang gue lihat itu tuh kayak semacam perkampungan. Di sana tuh ada rumah-rumah, tapi boleh dibilang itu adalah lingkungan yang kumuh. Sebentar ada kereta. Biasa. Ya, yang gue lihat itu adalah kampung yang kumuh. Memang ada terangnya, lebih terang dari suasana kebun. Di situ kelihatan rumahnya kumuh, orang-orangnya itu lusuh, bentuknya itu aneh-aneh, serem-serem banget. Kalaupun ada yang ada rambutnya gitu ya, misal ibu-ibu gitu ya, tapi ibu-ibu kurus, nggak pakai baju, rambutnya itu kucel banget kayak gitu. Ada juga wujud kayak orang sosok tinggi besar kayak itu, tapi mukanya tuh muka banyak bulunya kayak gitu. Itu tuh pokoknya pemandangan yang benar-benar nggak enak banget ya. Tadinya gue berharap gitu ya, apa yang gue lihat itu seperti yang orang-orang ceritain gitu. Kalau di alam gaib itu, alam jin gitu ya, itu katanya di sana tuh rapi. Istana kayak gitu, itu yang sering gue denger. Tapi apa yang gue lihat malam itu tuh beda gitu. Itu adalah tempat yang kumuh, tempat yang lusuh, tempat yang gelap gitu ya. Baunya juga nggak enak, apek. Dan ya makhluk-makhluk yang gue lihat itu adalah makhluk-makhluk yang kalau dibilang menyeramkan ya menyeramkan sih, bukan nggak mirip sama manusia sama sekali gitu. Gue agak shock di situ, tapi pas gue nengok gitu ya, oh Habib masih ada gitu, gue masih bisa ngelihat gitu kan. Semuanya masih ada gitu, jadi gue tetap berani aja gitu kan, gue masih pede, gue tetap ngeliatin gitu ya, bener-bener gue amatin gitu. Kurang lebih itu pemandangannya seperti itu. Apa yang gue lihat itu adalah lingkungan yang lusuh, kotor, bau, dan makhluk-makhluk di sana tuh makhluk yang gak enak dilihat semua. Akhirnya gak lama setelah itu ya, cuman beberapa menit doang, terus gue narik badan, gue mundur lagi gitu ya, dan semuanya tuh balik lagi jadi kebun. Dari situ Habib tuh ngejelasin, dia pertama nanya ke gue, apa yang lu lihat itu? Gue jelasin seperti yang gue lihat tadi gitu kan. Nah si Habib tuh ngejelasin, waktu itu temen gue giliran dia yang ngelihat. Nah pas itu dia ngejelasin ke gue, jadi gini bro, memang gue memang pernah sekali gitu ya, pernah mengalami hal yang sama. Tapi ya bentuknya beda gitu ya. Atau apa yang gue dengar dari cerita-cerita orang lain. Itu kalau kata si Habib itu tuh memang ada dua bentuk gitu. Jadi gini, apa yang lo lihat malam ini itu beda dengan apa yang dialami kebanyakan orang. Apa yang lo lihat malam ini itu adalah mereka itu nggak tahu kehadiran lo gitu. Makanya itu tadi, kaki lu setengah di sini, kaki lu setengah di sana gitu. Itu ibaratnya kayak lu ngintip doang dan mereka tuh nggak nyadar. Mereka nggak tahu kalau lu datang gitu. Jadi boleh dibilang itulah wujud aslinya tuh seperti itu gitu. Suasana kampung mereka, suasana kehidupan mereka itu tuh seperti itu. Sementara apa yang kebanyakan orang lihat, orang yang diajak masuk
dibawa masuk atau apa, itu sensasinya itu agak beda gitu, suasananya, nuansanya itu memang agak beda. Karena apa? Karena mereka itu udah mempersiapkan diri. Jadi akan ada manusia yang dibawa ke situ, mereka pun itu tadi, mereka apa ya, boleh dibilang kayak mengelabui gitu ya. Kalau tempat mereka itu tuh tempat yang nyaman, yang enak, yang indah, kayak gitu, makanannya enak-enak, biasanya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya gitu, kalau makanan enak, kelihatannya enak, tapi kalau misalnya kita makan, itu tuh sebenarnya nggak tahu itu tuh apa. Dan biasanya orang yang habis masuk ke situ pulang, itu ya kemungkinan akan sakit, guys. Kayak gitu, itu dijelasin sama Habib tentang apa yang barusan gue lihat itu adalah perkampungan gaib, perkampungan jin yang ya nggak semua orang itu bisa melihat gitu, cuma orang-orang tertentu aja. Jadi ya gue bersyukur sih bisa melihat itu dan dikasih tahu, ada ilmu yang gue tahu ya, ada ilmu yang gue dapet masalah perbedaan itu tadi gitu, dan masalah wujud asli gitu ya dari kampung gaib itu sebenarnya seperti apa. Makanya dari situ udah nggak penasaran lagi gitu ya tentang masalah kampung gaib lah atau apa gitu. Gue udah benar-benar nggak tertarik ke hal-hal itu gitu. Nah setelah itu akhirnya kita pun pulang semuanya. Alhamdulillah, maksudnya malam itu tuh banyak pelajarannya. Jadi gini, inti dari Habib itu, dia itu pengen nyentil gue masalah berdoa tadi ya. Melakukan sesuatu itu sebaiknya berdoa, karena apa yang kita lakukan dimanapun gitu ya, itu tuh kita nggak tahu gitu. Di samping kita itu siapa, di sebelah kita itu siapa, di bawah kita itu siapa gitu. Bahkan tempat yang kita tempati itu di situ apa gitu. Kita nggak sendirian intinya. Makanya itu tadi, kita harus berdoa gitu ya, supaya kita itu terlindung dari hal-hal yang nggak baik gitu. Jadi dia tuh sebenarnya pengen nyampein itu doang gitu, supaya gue kalau misalnya mau melakukan apa-apa itu ya harus berdoa dulu, jangan sembarangan. Karena itu tadi, kita itu hidup di sini nggak sendirian gitu. Bener-bener kita itu kayak satu tempat gitu ya, tapi juga makhluk yang menempati gitu. Jangan sampai itu tadi sih kita mengganggu gitu ya. Kita mengganggu mereka merasa tersinggung, dan nanti impactnya juga nggak baik juga ke kita. Intinya itu doang gitu. Dia mau menyampaikan hal yang simpel, tapi dengan cara seperti itu, dan itu melebihi dari apa yang gue harapin gitu ya. Banyak pelajaran yang gue dapat juga dari si Habib itu. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue yakin ya ini tuh bukan cerita serem ya, jadi nggak mengandung hantu-hantu kayak kuntilanak, pocong kayak gitu, hantu mainstream itu enggak. Ini gue cuman sharing salah satu pengalaman gue dengan sahabat gue Habib itu. Dia memang dia seorang Habib gitu ya, tapi memang waktu mudanya tuh agak, udah dibilang agak nakal gitu ya, tapi bukan dalam hal yang negatif ya, ada bandel gitulah. Dan gue banyak belajar dari dia juga gitu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Kita ambil positifnya aja, kita buang yang negatifnya. Bagi yang percaya aja, bagi yang gak percaya juga gak apa-apa gitu. Gak ada ruginya. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.